Yang menjadi ciri atau sifat-sifat pohon adalah sebagai berikut. Jadi jika G, graf tak berarah sederhana dengan banyaknya simpul adalah N, dan G ini adalah pohon, berarti setiap pasang simpul di dalam G itu terhubung dengan lintasan tunggal. Jadi balik lagi ke sini, misalnya ini adalah graf G, maka dari yang udah ada labelnya saja ya. Nah, yang ini misalnya dari A mau ke F itu pasti hanya memiliki lintasan tunggal, alias hanya satu lintasan yang bisa dilalui. Dari A ke F hanya bisa melalui A, D ke F. Atau dari B ke C hanya bisa melalui B ke A, ke D, ke C. Tidak ada lintasan lain yang bisa dilalui. Maksudnya lintasan tunggal seperti itu. Kemudian graf G terhubung dan memiliki sebanyak M sama dengan N-1 sisi, di mana N-nya ini adalah banyaknya simpul. Jadi, sisi yang kita miliki pada pohon itu adalah sebanyak simpul dikurangi 1. Banyaknya sisi pada pohon adalah simpul dikurangi 1. Kemudian dia tidak mengandung sirkuit, jelas. Tidak mengandung sirkuit, dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat G memiliki hanya satu sirkuit. Jadi, kalau misalnya kita punya, ini contohnya ya, ini adalah pohon, kemudian kita tambahkan satu saja sisi, maka dia akan memiliki sirkuit minimal 1. Nah, ini ya. Nih, misalkan ditambahkan satu sisi saja dari A ke F, maka dia jadi punya sirkuit. Sehingga dia namanya bukan pohon lagi ya. Maksudnya seperti itu. Kemudian graf G itu terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jembatan adalah sisi yang bila dihapus menyebabkan graf terpecah menjadi 2 komponen. Semua sisinya adalah jembatan. Jadi, kalau ini misalnya dari A ke D ini saya hapus, ini malah jadi 2 komponen ya. Ada 2 komponen graf, yaitu A ke B ini 1, kemudian C, D, E, F-nya ini terpisah jadinya. Maksudnya seperti itu. Jadi, menghilangkan satu sisi itu bisa menyebabkan dia terpecah menjadi komponen. Intinya itu, yang perlu kita perhatikan ini ya, bahwa banyaknya sisi pada pohon itu adalah simpul kurangi 1. Dan dia ketika setiap pasang simpul, misalnya dari A ke F, A ke C misalnya, atau B ke E, dan seterusnya, itu pasti terhubungnya dengan lintasan tunggal saja. Intinya seperti itu untuk sifat-sifat pohon. Kemudian ada yang disebut dengan pohon merentang atau spanning tree, di mana spanning tree ini asal muasalnya adalah berasal dari graf. Jadi dia adalah graf terhubung dulu awalnya. Pohon merentang dari graf terhubung adalah subgraf merentang yang berupa pohon. Jadi masih ingat ya, subgraf alias kita ambil hanya sebagiannya saja, tapi merentang. Apa itu subgraf merentang? Yaitu ketika semua simpul masuk. Jadi, pohon merentang ini kita peroleh dengan memutus sirkuit di dalam graf, sehingga dia tidak memiliki sirkuit sama sekali. Ya, yaitu dengan menghapus satu sisi dari suatu sirkuit hingga semua sirkuit hilang. Jadi, pertama diberikan graf lengkap, misalnya ini graf lengkap G. Graf lengkap itu simbolnya adalah K ya. Ini berarti karena ada 4 sisi, berarti ini ada K4. Ini adalah graf K4. Ini adalah graf terhubung, di mana pohon merentang itu adalah subgrafnya. Subgraf merentang alias ketika subgraf itu merentang, dia harus mengandung keempat simpulnya. Ya, jadi 4-4-nya ini ada, tapi dia berupa pohon, berarti tidak boleh ada sirkuit. Ini kan jelas ada sirkuit ya. Ini sirkuit. Balik lagi ke awal. Ini juga sirkuit. Dan seterusnya. Jadi, kita hapus sisi yang membuat dia memiliki sirkuit. Contoh misalnya ini T1. Ini 2 sisi ini kita hapus, sama sisi yang bawah dihapus. Kenapa? Karena yang tengah ini menyebabkan dia punya sirkuit. Dan kalau yang bawah tidak dihapus, ya dia jadi sirkuit juga kan. Karena bisa muter lagi ya, balik lagi ke simpul awal. Sehingga 3 sisi ini kita hapus. Hasilnya adalah pohon merentang T1. Jadi ini adalah pohon yang merentang. Kenapa merentang? Karena mengandung semua simpul. Atau bisa juga seperti ini, T2. Yang dihapus adalah sisi yang sebelah sini dan sebelah sini.
Oh, sama sini juga. Ya, ada 3 sisi juga yang dihapus. Yang ini juga sama, ada 3 sisi yang dihapus. Ini juga sama, ada 3 sisi yang dihapus. Yang dihapus adalah yang sebelah sini, ini, dan yang ini. Nah, T1 sampai T4 ini adalah 4 pohon merentang dari graf lengkap G. Yang ini. Ini yang disebut dengan pohon merentang. Kemudian, setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Betul ya? Jadi, kalau kita punya graf terhubung, paling sedikit dia mengandung 1 pohon merentang. Kalau kumpulan dari pohon merentang itu disebut hutan merentang. Ini hutan ya, maksudnya, mohon maaf. Hutan merentang atau spanning forest. Di mana sisi-sisi pada pohon merentang kita sebutnya cabang. Sedangkan sisi-sisi yang kita buang dari graf yang awal, itu disebutnya adalah tali hubung. Yang membuat dia punya sirkuit, tapi kita buang, itu disebutnya tali hubung. Sedangkan sisi-sisi pada pohon merentang, ini disebutnya cabang. Ya, ini disebutnya adalah cabang. Dengan banyaknya cabang adalah N-1. Dan banyaknya tali hubung, atau yang tadi kita buang ya. Tali hubung ini adalah sisi yang tidak terdapat pada pohon merentang, yang adalah sisi graf yang tidak terdapat di dalam pohon merentang, alias sisanya yang sudah kita hapuskan. Itu jumlah tali hubung ketika pada graf terhubung adalah M-N plus 1. Ini kalau untuk yang graf tak terhubung ya.